apa namanya kegiatan komunitas dari akun belajar.id ini. Ya. Yang pertama juga saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Jimmy selaku mentor, kepada Bapak Ibu narasumber serta Bapak Ibu peserta semua. Saya diberi apa namanya kehormatan untuk bisa hadir, untuk bisa membersamai penjenengan semua dalam kegiatan di siang hari ini. Sebagai info saya ingin tanya, kegiatan hari ini tuh adalah sudah ketiga ya, hari ketiga nggih? Iya Bu, hari ketiga. Betul. Ya, berarti ini adalah hari terakhir ya, Ya, hari terakhir untuk kegiatan hari ini ya. ya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf kapan Pak Jimmy menghubungi, saya diminta untuk membuka, tapi saat itu saya tidak bisa karena ada kegiatan lain yang pas jamnya bertabrakan. Jadi saya diminta untuk Pak Jimmy datang di hari terakhir. Mungkin juga perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa sejak 1 Juli kemarin saya sudah tidak lagi di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Tapi saya sekarang per 1 Juli sudah dipindah atau sudah mutasi ke Balai Besar Guru Penggerak. Jadi karena di BBPMP sekarang itu tidak ada PTP dan PTP semua ada di Balai Besar Guru Penggerak, maka kami semua PTP yang ada di BBPMP ditarik semua ke BPGT. Bapak Ibu sebagai informasi saja. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya harapkan kegiatan penjenengan ini, komunitas belajar.id ini tidak hanya cukup sampai di sini saja. Penjenengan terus belajar, terus berkolaborasi, terus berkarya bersama-sama, belajar bersama, saling berbagi. Karena apa Bapak Ibu? Karena sekarang ini dengan adanya kemudahan teknologi, mungkin kita sekarang tidak perlu lagi seperti 3 atau 5 tahun yang lalu, nah, kalau 3-5 tahun yang lalu ini untuk ikut pelatihan, ikut workshop gitu ya, untuk ikut apa namanya kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi ini kita harus menunggu undangan dari pemerintah pusat gitu ya, menunggu namanya ditunjuk dari dinas ngaten nggih. Iya, kalau orang-orang dinas itu kenal dengan kita ngaten ya Bapak Ibu kan kita nggak ada kesempatan untuk pelatihan ya. Namun sekarang ini Masya Allah luar biasa, zamannya sudah berubah. Bapak Ibu bisa belajar dari mana saja dengan adanya komunitas ini. Penjenengan bisa mengadakan pertemuan secara secara daring ya, tentunya dengan menggunakan platform Google Meet yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ya. Dengan adanya akun belajar.id ini, Bapak Ibu, harapan kami semua penjenengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Diajak teman-teman guru yang belum melakukan aktivasi, segera melakukan aktivasi, karena manfaatnya luar biasa. Sekarang ini pemerintah pusat sepertinya menggunakan akun belajar.id ini sebagai single sign on Bapak Ibu untuk apa namanya untuk sign in untuk apa bahasa Indonesianya sign in ya untuk login ya, untuk login di semua platform yang disediakan oleh Kemdikbud itu harus menggunakan akun belajar.id. Contohnya satu seperti SIM PKB, ya. SIM PKB itu harus ditautkan dengan akun belajar.id. Nah, Bapak Ibu yang akun SIM PKB-nya belum ditautkan di apa namanya dengan akun belajar.id, monggo segera ditautkan karena di situ sangat penting sekali. Penjenengan akan mendapatkan informasi apapun, pelatihan apapun secara online yang dilakukan oleh Dirjen GTK lewat akun SIM PKB tersebut. Begitu juga dengan pengumuman-pengumuman mengenai peningkatan kompetensi atau pengumuman tentang pelaksanaan PPG gitu ya. Nah, itu semua ada di akun SIM PKB penjenengan. Harapan kami penjenengan segera menautkan akun SIM PKB dengan login menggunakan akun belajar.id-nya. Terus juga yang kedua, sekarang ini ada
rapor pendidikan. Nah, di mana rapor pendidikan ini juga hanya bisa dibuka dengan akun belajar.id. Namun memang hanya kepala sekolah yang bisa membuka akun tersebut. Oke. Monggo diwanti-wanti diingatkan kepala sekolahnya agar tidak lupa, tidak lupa dengan passwordnya apa di akun tersebut, jangan sampai lupa. Dan karena nanti rapor pendidikan tersebut itu sangat penting Bapak Ibu penjenengan jadikan dasar untuk menyusun RKAS, menyusun sebagai dasar juga untuk melakukan perencanaan berbasis data yang nantinya hasil akhirnya adalah RKAS. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu, dan yang terbaru ini adalah ada PMM, Platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar pun di situ banyak sekali fitur-fitur yang bisa penjenengan eksplorasi, bisa penjenengan manfaatkan. Banyak sekali pelatihan mandiri tentang kurikulum, tentang platform, tentang profil pelajar Pancasila dan sebagainya. Tentang perencanaan pembelajaran dan sebagainya. Jadi di situ di PMM, akun PMM, kalau penjenengan masuk menggunakan belajar.id, itu penjenengan akan mendapat akses yang luas. Selain bisa belajar melalui pelatihan-pelatihan mandiri, atau juga penjenengan juga bisa mengakses contoh-contoh perangkat ajar, modul proyek, gitu. Itu penjenengan bisa manfaatkan, bisa lihat, bisa download di situ. Nah, terus kemudian juga di situ juga penjenengan juga bisa berbagi, membuat video, dan dibagi di bukti karya. Nah, dan pelatihan ini Bapak Ibu dengan menggunakan akun belajar.id dengan memanfaatkan Google, nah penjenengan nanti bisa ikut menjadi kontributor di platform Merdeka Mengajar tersebut. Harapan kami Bapak Ibu semua terus berkarya, terus belajar, terus berbagi, terus berkolaborasi, terus memberikan inspirasi dan mendapatkan inspirasi dari Bapak Ibu guru sendiri. Jadi alhamdulillah saya terima kasih, saya menghargai sekali, mengapresiasi dari Pak Jimmy beserta Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu narasumber yang lainnya atas terlaksananya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini tidak berhenti hanya sampai di 3 hari ini. Ke depan masih terus banyak yang bisa eksplor, bisa pelajari bersama-sama. Mungkin itu Bapak Ibu, saya terima kasih sekali, saya sangat bersyukur dan senang sekali secara langsung dengan penjenengan semua. Semoga Bapak Ibu kerjasama kita, silaturahim kita tetap terjaga dan bisa terus kerjasama untuk hal-hal yang lainnya. Gitu, terima kasih yang sebesar-besarnya dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Setiorini. Insya Allah kami akan selalu mengingat pesan-pesan Ibu dan melaksanakannya untuk kedepannya. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya mungkin tadi saya belum nanya ya sama Bapak Ibu kabarnya gimana sih hari ini gitu. Silakan Bapak Ibu bikin di kolom chatnya, nggak apa-apa. Kita beraksi di sini biar nggak bosan ya. Nanti sebelum pembelajaran kita mulai, jadi dibuat di kolom chat kabarnya gimana nih hari ini. Apakah dalam keadaan sehat? Mungkin ada yang masih lapar, ada yang masih belum makan, atau mungkin ada yang sedih gitu. Silakan diketikkan di kolom chat kita. Ayo Bapak Ibu, silakan. Kayaknya belum ada yang chat ya. Alhamdulillah sehat, Ibu Rahmayani, Bu Tika juga sehat, Bu Pina sehat. Alhamdulillah sehat dan siap, Bu Ida ya. Kemudian ada Bu Endah Pratiwi, semuanya tetap semangat. Ada Bu Suci, Bu Nurhayati, Bu Widow Ningrum, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, dan semoga hari ini kita bisa lebih semangat lagi dalam mengikuti pelatihan kita pada hari ini atau webinar kita pada hari ini. Nah, baik Bu Herlin. Halo Bu Erlin. Mana Bu Erlinnya?
Baik, baik Bapak Ibu semuanya, semoga kita bisa tetap mengikuti kesepakatan untuk pelatihan kita pada hari ini. Seperti kemarin, mungkin tadi saya tidak menyebutkan, pada sebelumnya Bu Sarofah juga sudah menyebutkan pada hari kedua, hari pertama peraturan kita dalam mengikuti webinar ini. Sewaktu pemaparan dari pemateri nantinya dimohonkan untuk Bapak Ibu bisa men-silent Google Meet-nya agar fokus nanti pembicaranya bisa tidak buyar ya konsentrasinya gitu. Untuk tidak menghemat tidak memolorkan waktu lagi, kita persilakan untuk pemateri kita pertama. Ini Bapak kita yang sangat super ya, sangat keren gitu ya. Kita mau mengulik ilmu sedikit, kalau bisa lebih banyak-banyak lagi gitu. Tapi karena waktunya cuma sedikit, jadi saya batasi ya Pak. Waktunya cuma 20 menit nanti untuk Pak Muzakir di sini yang akan menyampaikan tentang Google Sheet. Google Sheet ya Pak ya. Kepada Pak Muzakir saya persilahkan. Terima kasih Bu Rida atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin langsung saja saya berbagi layar saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, sudah kelihatan Bu Ida layar saya? Sudah Pak. Bentar. Sudah Bu Ida ya. Baik Bapak Ibu, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, hari ini saya kebagian materi tentang Google Site. Apa itu Google Site? Bapak Ibu, saya sudah mempublish materi ini di Classroom. Jadi Bapak Ibu nanti meskipun waktu saya cuma 20 menit, tetapi Bapak Ibu nanti bisa mempelajari secara mandiri apa itu Google Site. Jadi intinya Bapak Ibu, Google Site itu adalah fasilitas yang dimiliki oleh Google Workspace for Education, di mana dengan kita menggunakan Google Site ini, kita bisa menampilkan secara utuh pelajaran yang kita ampu. Misalkan karena saya sebagai seorang guru agama, saya juga membuat blog yang kita gunakan biasanya selama ini kan seperti Blogspot, WordPress, dan lain-lain. Nah, di Google Workspace ini ada namanya Google Site, itu juga kita bisa gunakan Bapak Ibu. Nah, jadi karena kita menggunakan Google Site, kita juga bisa membuat blog seperti pendidikan agama Islam. Kalau yang Bapak Ibu mengampu pelajaran matematika bisa blog matematika kelas 1, blog matematika kelas 2, dan lain-lainnya. Dari situ, dari blog itu nanti bisa kita buat page-nya. Nah, kita buat page-nya itu ada, misalkan kalau pendidikan agama Islam itu ada materi sholat, materi tentang wudhu, materi tentang haji, dan lain-lain. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga bisa membuat profil sekolah. Bagi Bapak Ibu yang mungkin menjadi kepala sekolah, bisa juga menggunakan Google Site ini untuk profil sekolah. Baik, saya tidak lama-lama, kita praktek saja Bapak Ibu ya, biar cepat, tidak teori saja. Ya. Baik, nanti dipelajari sendiri ya materi saya ya. Sekarang kita praktek saja. Bagaimana cara membuat Google Site? Bagaimana cara membuat blog dari Google Site? Baik, mari kita praktek. Mohon maaf, kursor saya gerak-gerak ini bisa dilihat Bapak Ibu ya? Bisa Bapak. Oke, baik. Mari kita praktek bagaimana cara membuat blog pelajaran atau blog profil sekolah menggunakan Google Site. Mohon maaf ya, agak sedikit terganggu dengan ada teman-teman yang masuk yang suaranya sampai keras gitu ya. Nah, baik, ini contoh satu blog yang kita buat dari Google Site. Ini contohnya. Nah, di sini ada contoh blog dengan judul Belajar Mandiri PAI. Kemudian kita jelaskan maksudnya blog ini apa. Nah, ini Bapak Ibu. Belajar Mandiri PAI, Jari PAI, bla 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 bla, dan lain-lain. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga bisa membuat seperti ini. Misalkan belajar mandiri matematika, belajar mandiri IPA, dan lain-lain. Ini fasilitas Google Slide. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belajar tentang
belajar aplikasi Microsoft 365 itu namanya Sway. Nah, kalau di Google namanya Google Site. Nah, Bapak Ibu, kita juga bisa menambah page. Nah, misalkan ini pelajaran 5 atau info. Nah, di sini ada juga tentang informasi, ada ruang belajar dan lain-lain. Misalkan kita blog sekolah, ini contohnya, salah satu aja contohnya. Kebetulan saya di Surabaya, ini contohnya blog sekolah. Nah, di sini bisa namanya kita tambahi dokumen sekolah. Bisa kita tambahi informasi sekolah, bisa kita tambahi kurikulum, kesiswaan, dan lain-lain. Baik, mari kita praktek saja. Bapak Ibu bisa mengikuti di laptop atau PC masing-masing. Yuk kita buka aja ya, kita buka, kita tambah tab baru. Nah, oke. Kemudian di sini Bapak Ibu ya, di pojok sini ini nama akun saya, akun belajar. Nah, di sini di kotak ini kita klik saja. Nah, di sini ada banyak pilihan yang disediakan oleh Google Workspace, ada Gmail, Drive, Classroom, dan lain-lain. Kemarin sudah belajar materi ini semua. Nah, karena kita belajar sesi pertama hari ini adalah Google Site, kita pilih yang Google Site. Nah, ini di sini. Nah, di sini Google Site. Kalau terlalu cepat, mohon diingatkan ya Bapak Ibu ya. Google Site. Nah, oke, kita klik. Nah, setelah kita klik, ini ada tampilan menu. Nah, ini masih kosong, kita tambahkan. Misalkan ya kita tambahkan. Nah, Bapak Ibu, kita tambahkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa tulis, Bapak Ibu. Misalkan sekolah kita namanya ini misalkan profil sekolah. Katakanlah sekolah apa ya? SD, SMP, mohon maaf, SMPN, katakanlah 15, katakanlah Yogyakarta, misal. Mohon maaf, bisa yang sekali Yogyakarta. Nah, ini bisa di Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah di atas ini tuh ada logonya. Nih di sini bisa kalau misalkan logo Bapak sekolah Bapak Ibu itu ada logonya, bisa taruh di sini. Nah, oke kita gunakan saja logo Dinas Pendidikan gitu atau logo Tuturi lah. Oke, kita klik di sini ya Bapak Ibu ya. Pojok sini ada enter site name. Enter site name. Jadi kita klik di sini logo dulu. Nah, kita lari ke tempat kita menyimpan logo. Nah, di sini ada upload, ada select. Kita pilih upload saja lah. Nah, upload. Kita biasanya kalau gambar-gambar itu kan ditaruh di picture ya. Nah, di sini ada picture. Kemudian nah di sini logo dinas, katakanlah ini. Oke. Sudah jadi. Kemudian Bapak Ibu, nah dikasih nama ini. Selamat datang, silakan. Di SMPN 15 Yogyakarta. Nah, udah jadi Bapak Ibu. Kalau udah jadi seperti ini apakah tampilan banner ini mau diganti dengan tampilan foto-foto sekolah Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu gunakan Canva, ukuran banner itu di Canva ada. Atau bisa juga diganti dengan banner background di YouTube itu banyak. Nah, katakanlah kita gunakan background banner yang ada, katakanlah ini. Channel kita upload. Nah, di sini. Kalau kita upload, ya. Nah kebetulan saya tadi sudah menyiapkan banner background. Nah, misalkan saya pilih ini aja dulu. Banner sekolah yang ini, yang ini ya. Oke. Sudah jadi Bapak Ibu, ini banner sekolah kita. Nah, kan sudah jadi nih. Kita bisa tulis di belakangnya di sini, di bawahnya, ya kan? Nah, di sini ada seperti ini. Bentar, menu menambah di bawahnya itu. Contoh. Nah, di sini nih. Nah, Bapak Ibu, kita bisa menambah gambar di sini.
Nah, contoh gambaran SMPN 15 itu bagaimana? Nah, ini kita upload. Bisa juga kita select image dari YouTube, misalkan ini. Kalau memang sekolah itu sudah upload di YouTube, kita tinggal, nah ini sudah ada, tinggal masukkan SMP 15. Ini dari URA juga bisa. Nah, di sini tinggal SMP 15. Kalau SMP itu sering upload, maka nanti muncul gambar-gambar di sini. Atau bisa menggunakan Google Image Search. Nah, jadi ini fasilitasnya lengkap Bapak Ibu. Jadi tinggal ngetikkan aja di sini. Misalkan SMP apa gitu. SMPN 12 Surabaya. Nah, langsung tampil di sini. Kita pilih satu katakanlah. Mana katakanlah. Udah ini aja. Oke, gini. Nah, insert. Nah, Bapak Ibu muncul di sini. Nah, cara kedua bisa menggunakan, bentar nanti saya contohkan. Nah, sekarang kita bisa kasih keterangan, misalnya SMP bla 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 ya, terserah Bapak Ibu ya, seperti tadi itu. Nah, di sini tadi itu bisa juga, kalau tadi kan menggunakan menu search, bisa juga menggunakan menu upload. Tadi kan ada pilihan-pilihan, oke ya. Katakanlah ini biar rapi lah, SMPN 15 Yogyakarta. Katakanlah Yogyakarta adalah SMP terfavorit misalkan gitu ya. Nah, dan lain-lain nanti Bapak Ibu banyak silakan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau udah jadi seperti ini ini bisa di Bapak Ibu tambahin sendiri. Misalkan kalau mau nambahin lagi foto di bawahnya ini, kita nambahin ini mau 2 atau mau 3, katakanlah 3 di belakang, di bawahnya yang ini, di bawahnya yang ini ya. Nah, misalkan ini foto saja. Nah, di sini. Oke, kita tambahi foto kegiatan anak-anak. Kebetulan saya sudah punya. Enggak usah select image tapi upload. Nah, di sini saya gedungnya foto sekolah. Nah. Baik. Tambah lagi foto sekolah katakanlah. Dari ini sudah disiapkan. Nah. Bisa juga dari Google Drive Bapak Ibu ya. Di sini ada Drive. Bisa juga YouTube. Oh, mau video. Nah, oke, katakanlah SMP berapa? SMPN 1 Sidoarjo misalkan atau Surabaya. Dan langsung Bapak Ibu nanti di embed. Nah, siswa SMPN Surabaya juara lomba internasional, langsung di ya sini ya, oke. Nah, sudah ada Bapak Ibu. Nah, ini baru pertama. Kita baru berapa ini? 5 menit ya kan? Sudah bisa membuat seperti ini. Nah, kemudian bisa nambah page. Page itu semacam halaman-halaman. Nah, katakanlah kita buka page-nya. Kita halamannya kita tambah. Nah, ini home-nya kita tambah halaman. Nah, apa misalkan kurikulum. Nah, taruh sini ya. Done. Oke. Misalkan pada menu home tadi sekolahan ini kan seperti ini apa template bannernya. Kurikulum juga bisa sama. Sekarang kita kerjakan kurikulum. Mau image-nya diganti bisa saja Bapak Ibu. Nah, misalkan tadi saya sudah upload sudah download banner yang lain, banner 3. Oke. Nah, sudah jadi ya kan? Kita isinya apa kurikulum itu misalkan. Nanti Bapak Ibu ya, banner ini bisa Bapak Ibu buat dari Canva yang menjelaskan tentang kurikulum SMP Bapak Ibu. Ini tadi kan biar cepat aja. Oh ya Bu Rida, kalau memang sudah melebihi saya mohon diingatkan. Nah Bapak Ibu, di kurikulum itu apa kira-kira? Oke, kita tambahi Bapak Ibu. Insert ya, menu insert lagi. 7 menit lagi ya Pak? Insert. 7 menit lagi? Iya. Oke, kita insert ya, oke. Kita insert di sini, di bawahnya, di bawah kurikulum. Oh, saya mau nambahi kurikulum itu, di bawahnya itu ada penjelasan tentang profil sekolah dalam bentuk PDF. Nah, bisa Bapak Ibu.
PDF atau PPT, PowerPoint. Misalkan kita lari ke dokumen. Nah, tadi saya sudah dokumen, atau klik SSD. Oh, tadi saya sudah nyiapin ya. Oke, misalkan atau dokumen, bentar, enggak ada dokumen ya. Bentar. Tadi saya udah nyiapin dokumen. Katakanlah, oke lah. Kosong. Tadi mohon maaf, saya tadi udah nyiapin oh ini ya, mohon maaf ya, ini semua file. Oke, ya ini, misalkan ini. Nah ini, misalkan saya ingin upload tulisan tentang sekolah dengan model PDF. Sudah, misalkan saya moderasi beragama. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal tunggu aja. Nah, misalkan lagi kok belum tampil nih. Oke. Atau mungkin kebesaran ya. Oke, bentar. Bisa juga dalam bentuk yang lain. Materi unit pelajaran site. Ntar Bapak Ibu ya. Belum tampil ini. Ntar. Oke. Atau di sini nih. Upload. Harusnya bisa tampil Bapak Ibu. Katakanlah misi-misi. Oh, mohon maaf ini kok bisa belum tampil. Oke. Oke, kita harusnya bisa tampil Bapak Ibu. Tapi mungkin Bentar. Kita coba menggunakan ini. Oke. Select image from drive. Nah ini Bapak Ibu, saya contohkan yang tadi aja ya Bapak Ibu ya, yang sekolah tentang ini. Nah di sini itu bisa tampil Bapak Ibu. Nah, mohon maaf nanti bisa lain kali saya masukkan ke grup WA aja. Nah intinya bisa dalam bentuk video, dalam bentuk foto-foto dan lain-lain, bisa dalam bentuk map dan lain-lain. Ya begitu juga dalam bentuk contohnya ini. Nah ini Google Form juga bisa, ini apa namanya PPT juga bisa. Seperti itu Bapak Ibu, harusnya tampil. Begitu aja Bapak Ibu, nanti untuk lebih lanjut prakteknya Bapak Ibu bisa lihat di materi yang sudah saya kirim, seperti ini bentuknya di Classroom, di materi yang hari ketiga. Saya pikir itu karena harus gantian dengan materi-materi yang lain. Terima kasih Bu Rida atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti materi Google Workspace pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua. Intinya, mari kita gunakan Google Site itu untuk pengembangan keprofesian kita, karena itu juga bisa digunakan untuk kenaikan pangkat, misalkan pembuatan materi pendidikan moral Pancasila atau PPKN menggunakan Google Site. Nah itu juga bisa digunakan untuk karya inovatif dan lain-lainnya. Atau juga bisa membantu sekolah, bagi guru-guru yang ingin membantu branding sekolahnya bisa menggunakan seperti ini. Seperti Google Site. Itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kasih atas dulu materi selanjutnya. Sama-sama. Oh iya. Kira materi selanjutnya apa ya Pak Herdi? Untuk materi selanjutnya adalah Google Sheets atau Google Drawing. Kayaknya kita ngajak untuk Google gambar Draw. aja dulu ya Bu ya. Kita ajak dulu Bapak Ibu yang belajar untuk Google kenal Draw. Google Draw aja kali ya.
Siapa ya pemateri kita hari ini, Bu Oh Erlin? iya, Google Draw. Pemateri hari ini adalah Ibu Ngarmi. Monggo, Ibu Ngarmi Ya, Bu Ngarmi akan menjelaskan tentang dipersilakan. Terima Google kasih Draw. kepada Ibu Rida. Terima kasih kepada Ibu Rida dan Ibu Herlin selaku moderator di acara webinar kita di hari yang terakhir ini atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu, Semangat. siang hari ini, meskipun ini hari yang ketiga ya Bapak Ibu ya, kita telah setiap hari untuk begadang di depan Meet ya Bapak Ibu ya. Semoga sehat selalu, kita bisa menjalani serangkaian acara webinar ini dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Amin. Amin, amin. Izinkan saya untuk bisa menyampaikan materi ini. Sarkin ya Bapak Ibu ya. Silakan, Bu. Mohon maaf, Bu, diingatkan 20 menit ya, Bu. Mungkin yang saya terima kasih Ibu. Mungkin materi yang saya berikan tidak bisa maksimal karena keterbatasan keadaan, ya sebisa mungkin bisa bermanfaat untuk diri kita untuk sehari-harinya ya. Pasti bermanfaat, Ibu. Terima kasih. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan apa belum ya? Masih belum terlihat ini, Ibu, screen-nya. Belum. Yes, Pak. Masih Ya, belum wes. muncul. Ya nggak usah, ini jangan sampean. Langsung bisa, nggih. bisa aja Pak nama saya. Sampai nanti kelihatan. Baik, Bu, udah muncul, Bu. Sudah Bu Ngami. Bu Ngami kayaknya di silent ya. Di mute, Bu. Mas Syarah masih di mute. Jadi Mbak Armi gitu. Sudah Bu itu Bu. Ya Ibu, Sudah, Bu. mohon maaf ini terkendala sinyal agak itu. Udah, Bu. Presentasi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon intinya karena keterbatasan mungkin sinyal ini agak itu. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sinyalnya ini belum dukung banget ini. Sudah Ibu, silakan Bu Ngarmi. Yeah. Ini mohon maaf Pak, di saya yeah. Sambil kita menunggu mau di scroll ya, ini ya masih itu ya putar-putar. Udah bisa ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu kok ada kendala di teknis itu ya. Udah kelihatan, Bu, di sini. Yeah. Nah ini Bapak Ibu, kita mulai barangkali. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mendengarkan Google Draw? Google Draw ini salah satu dari produk Google yang bisa kita gunakan
untuk menggambar Bapak Ibu. Kita mencoba. Sambil menunggu ya Bapak Ibu, ini kebetulan kendala teknis ini. Bapak Ibu, sambil kita menuju ke pemaparan pemateri saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ngarmi SPD SD dari SD 01 Kaliprau, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Bapak Ibu, perkenankan untuk memberi sedikit ucapan penyemangat kita di siang hari ini. Sebagai langkah kita sebagai seorang pendidik untuk tetap belajar dan selalu belajar tiada henti. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang yang masih terus belajar akan jadi pemilik masa depan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Semangat ya Bapak Ibu. Terus kita belajar dan selalu belajar tiada henti untuk menuntut ilmu. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin kita akan melanjutkan ke pemateri untuk penyajian Google Drawing. Barangkali mungkin dengan keterbatasan keadaan yang pengetahuan yang saya ketahui Bapak Ibu, pengetahuan yang cuma sedikit, kita sama-sama belajar bareng ya. Google Drive adalah sebuah aplikasi yang ada di Google Drive, fitur yang bagus dan tentu saja lebih mudah. Cocok yang suka desain potret di Adobe Illustrator maupun di Corel Draw dan lain-lain. Mari Bapak Ibu kita menyimak pengalaman kita. Bareng-bareng kita belajar menuangkan pengalaman kita. Dengan keterbatasan saya mungkin kita belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu ya di sini ya. Manfaat dari Google Draw. Google Draw itu sebenarnya manfaatnya banyak Bapak Ibu, tapi di sini saya mencoba memaparkan untuk 1, membuat diagram alur, 2, membuat bagan organisasi, 3, membuat gambar. Mungkin Bapak Ibu yang ingin memperdalam atau memperluas tentang manfaat dari Google Draw ini bisa mempelajari seperti di konten-konten YouTube itu. Monggo nanti kita bareng-bareng untuk waktu yang ada kita manfaatkan untuk memperdalam lagi secara mungkin di rumah atau di kesempatan yang ada belajar memperdalam tentang Google Draw. Selanjutnya Bapak Ibu, kita langkah selanjutnya yaitu membuka Google Drawing. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya, meskipun dalam siang hari ini agak yang sebenarnya kita istirahat, jadi tetap kita sama-sama di sini untuk belajar bareng. Bapak Ibu, untuk membuka Google Drawing ini kita buka tab baru, terus diklik 9 titik yang ada di sebelah kanan ini. Orang-orang sering menyebutkan sebagai 9 titik ajaib. Karena di 9 titik ajaib ini disinilah banyak intinya menu-menu yang sebenarnya kita gali, yang kita dapat pergunakan untuk membantu pembelajaran kita.
Bapak Ibu, untuk ke Google Draw kita klik di Google Drive lebih dahulu. Selanjutnya kita mencoba untuk membuka Google Drawing. Bapak Ibu, terbukalah drive yang seperti ini, munculan pada Google Drawing. Dari Google Drive, kita membuka akan muncul menu seperti ini, Bapak Ibu. Ada menu ini plus untuk menambahkan drive baru, ada prioritas, drive saya, drive bersama yang bisa sebenarnya kita bagikan kepada siapa yang dituju. Beginilah Bapak Ibu penampilan dari Google Drive. Selanjutnya kalau sudah membuka Google Drive, maka kita di sini kita tambahkan di menu yang tanda panah ini. Yang sebelah kiri ya Bapak Ibu ya. Setelah ini diklik tanda yang plus ini Bapak Ibu, maka keluarlah gambar yang sebelah kanan. Kita pilih di sini di gambar setelah kita klik, kita dapat ketemu dengan folder, upload file, upload folder, Google Dokumen, ada Google Spreadsheet, ada Google Slide, Google Formulir, dan lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu, di lainnya kita klik. Setelah kita klik di lainnya, Bapak Ibu, di sini akan keluar menu. Menu adalah di sinilah ini Bapak Ibu. Ada Google Gambar, Google Slide, ada Google Sheets, Google apa, ada apa Jambrut ini ya. Nah, kita pilih klik di Google Gambar. Selanjutnya setelah kita klik di Google Gambar, nah disinilah Bapak Ibu ya, intinya Google Drawing atau Google Gambar itu. Selanjutnya kita akan menjumpai menu-menu yang lainnya. Nah, beginilah Bapak Ibu tampilan dari halaman Google Drawing. Bapak Ibu, di Google Drawing ini sebenarnya kita bisa bermain banyak Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan, pernahkah Bapak Ibu melihat ini tampilan seperti ini selain di Google Drawing? Tolong nanti dituliskan di chat. Ini tampilan yang seperti ini, tampilan yang sama seperti ini kira-kira pernah Ibu jumpai di apa ya? Bapak Ibu di mana ya? Monggo bisa intinya dituliskan di chat, Bapak Ibu. Ayo silakan Bapak Ibu dituliskan di chatnya. Ya, itu penampilan apa itu? Pernah menjumpai di apa yang seperti itu? Oh, belum dibuka itu mungkin di chatnya Bapak Ibu ya. Nah. Sudah dibuka itu. Oh iya. Siapa yang pernah menjumpai seperti halaman tersebut? Ada yang bisa bantu jawab? Barangkali. Siapa? Monggo. Halaman seperti itu selain dijumpai di Google Drawing, pernah ditemukan apa? Barangkali bisa itu. Di Corel Draw. Bisa di Corel Draw. Bisa dicat di Corel Draw. Oh, Ibu Ani. Oh, Corel Draw. Ya, ya Bapak Ibu. Oh ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, tampilan seperti ini selain di Google Draw biasanya hampir mirip seperti di Jambrut. Cuma perbedaannya kalau di Google Draw itu cuma satu halaman, tapi kalau di Jambrut kita bisa menambahkan halaman. Mudah-mudahan nanti ada update untuk Google Draw bisa menambah halaman.
Sampai di sini ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk selanjutnya, menu apa saja yang ada di Google Drawing ini. Kita mencoba membedahnya Bapak Ibu. Menu tersebut kalau di kita ada menu file, ada yang di dalamnya untuk membagikan, untuk membuka, membuat salinan, dan yang lain-lain ya Bapak Ibu. Terus ada menu edit, yang ini berarti untuk mengurungkan, untuk mengulangi, untuk tempel, potong, dan lain-lain. Menu tampilan ini Bapak Ibu di dalamnya bisa untuk perbesar atau memperkecil, tampilkan penggaris dan yang lainnya. Masih ada lagi Bapak Ibu yang intinya di sini fitur Google Drawing yang menyisipkan. Untuk sisipan di sini Bapak Ibu kita bisa gunakan untuk berkolaborasi dalam hal permainan atau membantu aktivitas kita sebenarnya. Dari menu sisipan ini kita mencoba di sini menyisipkan gambar. Kayak apa coba nanti kita bisa praktekkan. Membuat bagan tadi ya, yang di itu gambarnya untuk coret-coret, untuk mengupload. Nah, itu ya ini ya. Nah, tadi 11. Selanjutnya ini mohon maaf Bapak Ibu kok ada kendala teknis ini. Dari menu gambar Bapak Ibu kita bisa memilih gambar itu. Kalau gambar untuk mengupload tersebut bisa berasal dari komputer, katakanlah yang sudah disimpan di komputer, bisa juga kita mencari di internet atau dari drive atau foto ya, dari itu. Nah, di sini Bapak Ibu selain menu gambar itu tadi, kita bisa mengambil dari kotak teks, bentuk, ini ada tabel diagram ya Bapak Ibu, ada baris dan yang lain-lainnya. Ini ada bagan Bapak Ibu. Maaf Bu Ngabni, mengingatkan selanjutnya kita ini contoh dari diagram alur yang bisa kita buat dari bentuk Bapak Ibu. Ini adalah contoh diagram bagan organisasi yang sebenarnya juga bisa diambil dari bentuk. Ini dari bentuk yang kotak, kita copy, terus akhirnya kita geser. Nah, ini juga kita bisa membuat bentuk dari HP Bapak, yang menyerupai HP Bapak Ibu. Ini dari bentuk ini. Ini sebenarnya bentuk kotak. Kotak ini ada 2, kita perbesar, terus diwarnai. Ini lingkaran Bapak Ibu, ini segitiga. Meskipun tidak seperti HP beneran, tapi hampir menyerupai. Nah, Bapak Ibu di sini sebenarnya saya kepengen mengajak menggambar waktu yang tidak memungkinkan. Masih berapa menit ya Pak Ibu moderator waktu saya? Bisakah itu? Kita waktunya ajak untuk bermain. 3 menit Bu, 3 menit lagi. Aduh 3 menit ya, enggak bisa itu ya Bu, ya peragakan yang itunya ya. Apa minta waktu sebentar Bapak Bu Anita bisa ndak ya untuk moderator Bu Ida dan Bu Anu untuk sebentar itu. Berkolaborasi, memberikan contoh sebentar kita di mungkin satu gambar sederhana saja Ibu. Contohnya, apakah ada yang sudah jadi? Kita coba gambar yang sudah jadi. Kita mencoba ini yang sudah jadi. Oke. Ini yang Ibu kita mencoba di menarik satu bentuk saja, diberi kesempatan biar ada anak ya. Oke. Belum kebuka ini lemot.
Nah, kebetulan ini saya memilih di kolaborasi gambar yang ketiga. Sebentar, ini saya satu saja yang sederhana, nanti biar yang lainnya Bapak Ibu intinya memperdalam diri di lain kesempatan secara itu pribadi. Ya itu dari bentuk tadi Bapak Ibu, sebenarnya HP tersebut dari sisi panjang bentuk tadi ternyata itu juga bisa gagal, bisa itu untuk kita mencoba satu ini dari bentuk. Nah, diklik, kita coba di sini. Tadi yang sudah itu kan sudah dijelaskan maksudnya gitu. Lah ini saya mencoba satu saja. Nah, ini Bapak Ibu, setengah copy lagi, kita bisa tempel lagi di sini. Ternyata aduh double itunya ya. Kita mencoba lagi, sisipkan coba yang dari yang lain, bentuk model yang lainnya. Nah, sini kita ambil yang itu. Ini itu sebenarnya tinggal nanti diwarnai sesuai dengan apa yang jadi merah. Kita 7 kita seret, ini kan sudah dipindah ya Bapak Ibu, bisa dipindah lagi, diseret pengen di mana, nanti kita atur bisa untuk pembuatan kreasi yang lainnya. Saya kira sudah cukup Bapak Ibu untuk ada wacana itu tadi, cuma mohon maaf keterbatasan mungkin karena waktu, nanti bisa diperdalam lagi untuk kesempatan di rumah. Terima kasih. Mohon maaf barangkali dalam penyampaian kurang pas keadaan, kami serahkan kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Hermi, presentasi yang menarik ya tentang Google Ibu Draw moderator gitu. Ya. Yang nggak suka gambar akhirnya tertarik untuk gambar ya Bu Erlin ya. Iya. Terutama saya sendiri juga nggak hobi menggambar gitu. Kalau udah disuruh gambar sama di sekolah, paling yang dibuat ya gambar gunung, ada pohonnya, ada sawahnya. Nggak taunya di sini ada pantai juga gitu. Tapi karena ada Google Draw sekarang lebih canggih gitu, pakai lebih canggih lagi akun belajar ID. Ya. Nah sekarang untuk selanjutnya. Sebenarnya pengen Ibu melanjutkan ya, monggo. Iya, ngapunten karena waktunya sangat terbatas. Untuk beberapa teman masih ada materi selanjutnya, yaitu tentang Google Sheets atau Erlin, Google. Gimana kalau dikasih ice breaking dulu sedikit biar Bapak Ibunya semangat nih? Kayaknya udah. Apakah masih ada waktu? Takutnya masih ada 10 menit lah. Saya udah hitung tadi sedikit. Oh gitu. Ya, silakan Bu Erlin kasih ice breakingnya nih buat Bapak Ibu di sini semuanya biar lebih semangat lagi. Gitu. Oh ya, tadi linknya belum dikopikan ya, yang saya buat tadi yang learning apps-nya itu. Yang learning apps-nya, ini soalnya memang lemot sinyalnya dari saya juga. Gitu. Sambil menunggu ini saya mau nyarikan linknya untuk ini, mengcopy linknya untuk gamenya. Untuk yang gitu. 2 topik itu kurang siapa nggih Bu ya? Kurang siap. Materi tentang apa maksud saya? Materinya tentang apa yang kurang 2 ini?
ketiga, ini ada 4 materi ya? Hari ini? Ya, hari ini kita ada 4 materi. Setelah ini yang Google tampil kecerdasan ada 4 materi. berliterasi apa ya, Bu? Google Sheet dulu ya. Google Sheet Pak Iya, Suryo. Google Sheet. Atau langsung Pak kalau Suryo udah ada? misalnya sudah ada Pak Suryo, monggo. Ya, Pak Suryo udah ada? Pak Suryo. Siap Kak Rida, siap Kak Erlin. Oh ya. Udah ada nih Bu. Ya. Kalau enggak kita lanjut Pak Suryo aja dulu ya Bu Erlin Ya, ya. monggo langsung Speakingnya Pak nanti aja Suryo kali ya. saja. Nggih. Silakan Pak Ini Suryo. masih lari. Ya. Oh sudah diberi waktu. Monggo Pak Suryo. Ya, silakan Pak Suryo. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan belajar bersama-sama di materi hari yang ketiga ini, khususnya materi tentang Google Sheet. Barangkali Bapak Ibu sudah familiar dengan Google Sheet, ya, karena Google Sheet ini suatu materi yang lazim kita gunakan sebelumnya, ya. Kita masuk ke slide yang akan saya tampilkan berikut ini. Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun Anda berada, ketika Bapak Ibu mengolah nilai, pasti Bapak Ibu akan menemukan atau menggunakan daftar berupa angka. Bukanlah begitu ya Kak Rida ya? Iya, betul sekali Pak. Ya. Sudah nampak ya slide saya? Sudah Pak. Sudah ya. Ini tentang pemanfaatan Google Workspace for Education. Ya, saya buka dulu ya. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Seperti itu. Saya Suryo Adiwidianto, ya. Minti untuk Google Master Trainer L1P6 ini asal saya dari Kota Malang. Di sini ada beberapa datang dari Malang. Selamat bergabung, selamat belajar bersama-sama. Kemudian dari Pemalang juga ada dari Surabaya, dari Jombang, dari Cilacap, Banyumas, dan yang paling jauh dari Riau. Ini Kak Rida ada ya, Kak Rida ya? Dari Riau. Ada banyak jauh. Kita siang ini belajar. Nah, apa yang akan kita bahas pada materi Google Sheet ini, yaitu yang pertama file baru, yang kedua pengertian, yang ketiga kecanggihan G-Sheet ya, bukan Genset itu Kak Rida, ini G-Sheet. Apa itu G-Sheet? Nah, nanti kita bahas. Yang pertama tentang file baru. Nah, di dalam file baru ini yang pertama kita bahas tentang file baru dan penamaan. Ya. Dalam membuat spreadsheet ada dua cara. Yang pertama melalui Google Drive, ya, yang mungkin di materi sebelumnya sudah dibahas tentang Google Drive. Yang kedua melalui browser Chrome atau Google Apps. Nah, yang pertama kita buat spreadsheet dari Google Drive, ya. Yang pertama, langkah pertama itu kita klik menu baru. Nah, di sini ya nanti kita praktekkan seperti ini. Selanjutnya langkah kedua itu pilih spreadsheet. Akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu langkah ketiga itu pilih spreadsheet kosong. Nah, akan tampil seperti ini. Ini yang langkah pertama melalui Google Drive. Nah, kemudian untuk cara yang kedua bagaimana, itu melalui browser Chrome atau Google Apps, di mana ketika kita buka Chrome di HP atau di laptop kita, maka akan muncul tulisan Google yang besar seperti ini. Nah, letak browser Chrome atau Google Apps di mana? Di 9 titik. Ajaib ya katanya Bu narasi sebelumnya ya. Karena di sini berisi tentang fitur-fitur Google ya, ada Gmail, Drive, Classroom, Doc, dan termasuk Sheet ini ya. Maka setelah terbuka ini dipilih logo Sheet yang berwarna hijau kotak ya, ada tulisan Sheet seperti ini.
Ini cara membuat spreadsheet. Nah, setelah kita klik ini, maka akan muncul tampilan spreadsheet kosong seperti ini, tanpa judul, masih kosong, tanpa coretan apa-apa, seperti ini. Baik, selanjutnya setelah kita masuk ke tampilan kosong, maka akan lebih baiknya jika kita beri nama file tuh, agar kita tidak terlupa atau kehilangan file nanti ya. Caranya bagaimana? Dicari kata United Spreadsheet ya, mohon maaf, seperti ini. Setelah itu diklik aja, akan nampak warna biru seperti ini. Kemudian ketik saja nama file sesuai dengan Anda, lalu tekan enter. Di sini misalnya saya beri latihan Google Spreadsheet GWE ya. Kemudian itu tentang file baru. Sekarang pengertian apa itu spreadsheet, sheet, row, column, cell, dan ring. Nah, ini mungkin menyegarkan kembali pengetahuan kita ya, pengetahuan kita ketika menggunakan Excel dulu ya. Sebenarnya spreadsheet dengan Excel ini ada beberapa persamaan, tetapi ada juga perbedaan yang mencolok ya. Apa perbedaannya? Nah, kita simak setelah yang berikut ini. Pengertian spreadsheet yaitu aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menangkap, dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan barisan. Nah, aplikasi Google Spreadsheet ini biasanya disingkat dengan G-Sheet atau G-Sheet ya, G ini Google ini, seperti itu ya. Kemudian fungsi dari spreadsheet ini apa? Ya, diantaranya membantu dalam membuat lembar kerja, kemudian membantu dalam membuat tabel data, kemudian dapat digunakan untuk mengolah data disertai dengan database, grafik, formula, dan sebagainya. Masih banyak sebenarnya ya fungsinya, yang utama ini. Kemudian sheet, itu sheet apa itu? Sheet itu bermakna lembaran. Dalam sebuah aplikasi spreadsheet dimungkinkan memiliki satu atau lebih sheet ya. Kemudian berikutnya letak sheet itu di mana lah ini? Nah, ini. Nah, ada simbol plus di sini, fungsinya untuk menambah sheet baru. Nah, hasil sheetnya akan seperti ini ya. Seperti dengan Excel ya. Bapak Ibu pasti familiar dengan ini. Kemudian row dan kolom apa? Row atau baris pada sheet diwakili dengan angka-angka yang disusun menurun. Kemudian kolom pada sheet diwakili dengan huruf-huruf yang disusun mendatar ya. Berikutnya tentang cell dan ring. Ya, cell merupakan pertemuan dari kolom dan baris. Penamaan sel diberikan dari penggabungan kode kolom dan kode baris seperti ini. Kemudian untuk ring yaitu merupakan kumpulan dari sel-sel ya. Penamaannya diberikan dengan nama sel pojok kiri atas, titik 2 nama sel pojok kanan bawah. Seperti ini contohnya. Ya. Pojok kiri atas B3, nah ini. Kemudian pojok kanan bawah yaitu pertemuan D dan 8 seperti ini. Baiklah, yang ketiga yang paling kita tunggu yaitu mengenai kecanggihan G-Sheet ya. Antara lain G-Sheet ini data-data yang kita masukkan itu bisa tersimpan secara otomatis dan sinkron. Kemudian akan terkoneksi juga dengan Google File yang lain, fitur-fitur Google yang lain. Kemudian bisa berkolaborasi waktu real. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya kita bisa bekerja sama dengan teman lain dalam waktu bersamaan. Kemudian bisa diakses melalui berbagai gawai, serta bisa dikerjakan secara online serta offline. Nah, ini bedanya. Kalau Excel itu hanya digunakan saat offline ya. Kemudian penggunaan Google Sheet untuk sekolah atau guru ya, karena di sini kita mayoritas Bapak Ibu guru, maka fokusnya di ini administrasi dan pembelajaran ya. Meskipun kadang tidak dimungkinkan juga kita menggunakan proyek. Penggunaan administrasi antara lain untuk membuat silabus, program tahunan, program semester, kemudian laporan hasil belajar siswa, kemudian yang jadi apa namanya ini operator atau bendara, ya, bos. Nah, ini Cimbada ini bisa menggunakan untuk anggaran ya dan keuangan sekolah.
di sini data-data yang dimasukkan bisa tersimpan secara otomatis. Kemudian penggunaan yang kedua yaitu mengenai pembelajaran, yaitu bisa digunakan untuk sebagai catatan tautan dan referensi sumber belajar. Ya, maksudnya apa? Maksudnya di mana kita saat ini sistem pembelajaran itu sudah serba digitalisasi. Berbagai link pembelajaran itu masuk di kantong-kantong kita. Nah, link ini bisa kita masukkan sebagai referensi sumber belajar di dalam Google Sheet. Kemudian kegunaan yang kedua dalam pembelajaran itu sebagai catatan anekdot siswa selama pembelajaran, ya. Jadi di sini kita bisa mencatat kegiatan apa saja yang dilakukan siswa ketika mengikuti pembelajaran, ya. Perilakunya bagaimana bisa kita masukkan di sini. Kemudian penggunaan yang ketiga itu catatan progres siswa selama belajar, yaitu perkembangan pembelajaran itu bagaimana. Ya, untuk yang proyek bisa untuk menganalisis data, keuangan, dan ekonomi, serta juga sebenarnya untuk geospasial atau GPS juga sebenarnya bisa ini. Baiklah, itu untuk Kak Irda, mungkin kita praktek ya Kak Irda ya. Ya Pak Suryo, silakan. Baiklah Kak Irda, kita action aja Pak. Action ya, siap, lanjut ya. Kita nyoba mengajak Bapak Ibu yang berada di sini membaca data, ya. Nah, kita tunggu sebentar, alhamdulillah sudah lancar. Nah, ketika kita membaca data di sini, ya, seperti misalnya kita guru atau operator atau ini panitia apa namanya ini GMT ini disodorkan berbagai banyak data ini. Misalnya ini ya, saya siapkan data yang banyak ini. Ya, misalnya nama daerah, nama sekolah, alamat. Nah, di sini ini Kak Rida, ini kalau kita ditanya, ya ini kan ada Malang, nama daerahnya, ada Jombang, ada Cilacap, Surabaya, Pemalang ya. Riau belum masuk Kak Rida, mohon maaf Kak Rida. Nah, di sini ketika ditanya langsung berapa sih jumlah peserta dari atau jumlah nama sekolah yang ada di Surabaya. Nah, di sini maka kita akan menghitung satu persatu ya. Biasanya seperti itu ya Kak Irda ya. Iya. Kita gunakan spreadsheet yang lain dulu ya. Yang beraksi kalkulator Pak. Kalkulator, apalagi nanti kalau sudah di tengah-tengah ada yang udah manggil, bingung. Ada yang manggil kan? Waduh, udah lupa. Udah lupa, balik lagi dari atas. Buyar lagi. Buyar, sudah fokusnya buyar. Nah, sedangkan waktunya mepet. Nah, di Google Sheet ini ada kelebihan Kak Rida. Kelebihannya apa? Jika kita ditanya berapa sih nama sekolah yang ada di kota Surabaya atau di kota Pemalang, nah, langsung saja di sini kita tunjukkan ya, atau kita arahkan kursor kita di pojok kanan bawah ada lambang hijau tulisannya pelajari. Kita buka aja di sini Kak Rida. Ya. Nah, maka akan langsung otomatis muncul di sini. Nah, di sini akan otomatis muncul. Nah, wah, keren ya Pak ya. Keren sekali ini ya, makanya ini Google Sheet ini waduh fitur yang sangat bagus sekali ya. Di sini di Jombang ada 8, Cilacap 6, Surabaya 30, langsung muncul di sini Kak Rida. Jadi kita tidak usah pakai kalkulator, nggak usah pakai apa namanya dulu kalau kita sekolah pakai itu loh, batu itu loh, hitungnya ya. Itu sudah nggak dipakai lagi nih, ini sudah meminimalisir waktu kerja kita. Jadi serba cepat sekarang ini. Jadi caranya seperti itu Kak Rida. Termasuk gini Kak Rida, misalnya gini ya. Misalnya ini saya ngirim data ini ke Kak Rida di Riau sana. Kak Rida saya kirim nama-nama sekolah di Pulau Jawa ini ya. Nah, setelah Kak Rida menerima, ternyata setelah Kak Rida melihat ternyata ada alamat yang belum benar ya, artinya salah ya, yang saya tulis di sini. Maka Kak Rida juga bisa memberikan komentar kepada saya, ya seperti itu. Bagaimana caranya Kak Rida? Nah, misalnya seperti ini ya, misalnya bougainville ini ya, yang ada di nampak ya di slide-nya ya, di sangat jelas Pak. Di presentasi sangat jelas alhamdulillah.
Di sini Kak Rida bisa memberikan komentar dengan cara klik kanan boleh, atau tarik simbol plus di sini. Nah, ini sisipkan komentar. Nah, ini. Atau juga pakai Ctrl Alt M juga bisa ya. Kita pakai klik kanan, coba di mana? Di sini ada tulisan komentar. Nah, di sini. Nah, di sini ada komentar, nanti memberitahu kalau salah. Coba Kak Rida memberikan komentar kepada saya. Oke, sebentar. Misalnya ada ini kan nama bunga semuanya ya Kak Rida ya. Malang, Mawar, Melati, Bougainville, anggrek ya. Di sini ada kata Riau, mungkin ini kok nggak ya, bukan bunga ya, mungkin salah ini ya. Coba Kak Rida memberi komentar ke saya untuk bisa saya baca nanti. Oke, yang di Riau ini ya, saya coba. Mungkin Bapak Ibu yang membawa laptop juga bisa bisa mempraktekkan ya. Ini sudah muncul Kak Rida? Sudah. Ini. Bapak Ibu, di slide ini ada tulisan, mohon maaf, Rida Gusnita. Maka di sini Ibu Rida ini sedang memberikan komentar terhadap data yang saya masukkan di sini. Ya. Sudah selesai Kak Rida belum? Bentar. Belum ya. Sambil menunggu Kak Rida, di atas sini ada nama file tadi ya. Udah Pak? Sudah. Udah. Nah, Bapak Ibu, di sini akan muncul komentar dari Kak Rida. Jalan Riau ini salah Pak, mohon diperbaiki. Oke, siap. Nah, di sini kita yang mengirim data atau file ke Ibu Rida, maka akan segera tahu kalau ada data yang salah di sini. Maka kita bisa memperbaikinya seperti itu. Nah, ini fitur yang mungkin tidak dimiliki oleh fitur di sebelah sana ya Kak Rida ya. Nah, ini sangat keren sekali ini Kak Rida. Nah, jadi menghemat pulsa juga Pak ya. Kalau ngasih tahu yang salah nelpon kan pulsa juga habis nih. Kalau di sini komentar langsung tahu gitu ya. Serba hemat, paket hemat pokoknya kalau kita pakai ini Kak Rida ya. Terus ya mohon Pak, saya baru ingat Kak Rida. Mungkin di sini Bapak Ibu bertanya-tanya. Di tampilan saya kok nggak ada bunderan 2 orang ya? Nah, artinya di sini kita sudah berkolaborasi Kak Rida. Di sini kita bekerja berdua ini di sini. Nah, caranya bagaimana? Cara kita bisa bekerja berdua. Nah, file yang sudah kita buat ini bisa dibagikan dengan cara diklik pojok kanan atas warna hijau ini, ada tulisan bagikan, atau kalau setelahnya bahasa Inggris maka share. Di situ ya. Di sini kita masukkan email orang yang kita ajak bekerja sama, berkolaborasi bersama. Di sini ya. Di sini ada Kak Rida. Nah, berarti Kak Rida sudah bergabung dengan saya seperti itu. Kalau misalnya belum ya, kita ketik aja di sini ya. Di sini misalnya Adi. Nah, maka akan muncul nama orang yang akan kita ajak itu, seperti itu. Mudah sekali ya Kak Rida ya, kalau kita kolaborasi ya. Oh iya Kak Rida, saya ingat ini. Misalnya ini kan panjang ya Kak Rida ya. Ini panjang sekali. Misalnya saya akan melihat data yang ada di Cilacap. Nah, maka nama-nama yang di atas ini kan nggak muncul ya Kak Rida ya. Iya, nggak muncul. Yang nama daerah, nama sekolah, alamat tadi kan nggak muncul. Kadang kita menjadi bingung, apalagi kalau datanya lebih dari 100 ya. Jadi kolomnya banyak ya. Bolak-balik apa namanya ini? Ngolor-ngolor apa naik scroll ini loh, ya. Naik turunkan scroll ini ya. Nah, biar tidak seperti itu. Nah, ini ada triknya Kak Rida ternyata. Nah, caranya bagaimana Kak Rida? Nah, caranya itu ternyata seperti ini Kak Rida. Ya, kita arahkan kursornya di angka 1 ini sampai apa namanya, warnanya berubah ya, kita blok istilahnya ya. Ya. Setelah itu kita klik tampilan ya. Terus kita bekukan. Nah, kita bekukan, misalnya kita bekukan 1 baris ya. 1 baris saja ya di sini. Maka kalau sudah kita bekukan, maka di sini nama daerah, nama sekolah, alamat di sini akan terus muncul meskipun kita
apa namanya ini? Oh, berarti diam aja Pak ya, nggak Iya, bergerak. Kalau yang bergerak di bawahnya aja ya. halaman berapapun akan terus muncul ini Kak Rida. Iya, Nah, iya. seperti itu ya. Enaknya itu lah. Jadi kita kan nggak bertanya-tanya ini SMK 12 ini maksudnya apa. Tapi ya di sini yang muda ya, ini nama sekolah ya. Mungkin ada. Waktunya 1 menit lagi ya Pak Surya ya. Berapa? 1 menit lagi. 1 menit ya. Cepat sekali ya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau buat spreadsheet, penggunaan spreadsheet. Terus di sini ada lagi fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu coba. Di sini ada nama bintangi, artinya apa? Jika kita klik warna kuning maka akan sebagai prioritas akan muncul di drive kita nanti, di Google Drive kita. Kemudian di sini ada nama apa namanya, lambang kotak ya, file ini sebagai alamat penyimpanan file kita ini di drive. Terus di sini ada gambar mendung. Nah, ini artinya apa? Data kita tersimpan secara cloud ya. Kemudian di sini ya fitur yang tidak dimiliki oleh fitur yang lain, ini ada gambar kamera. Artinya apa? Ketika kita bekerja sama ya, seperti ini tadi Kak Rida ya, kita bisa sambil jimitan. Kok jimitan apa ya? Pertemuan virtual ya, seperti ini. Jadi akan muncul nanti ya. Kita klik nanti, Kak Rida bagaimana ini ya, Riau ini apa, Bu Gofri ini. Jadi bisa berbicara seperti kita di slide seperti ini Kak Rida. Seperti itu. Iya, iya, iya. Ini yang fitur yang dimiliki oleh apa namanya, spreadsheet, Google Spreadsheet itu. Saking asiknya ya Bu Rida ya, ternyata waktu yang memang membatasi. Ya sebenarnya ingin kita itu mempraktekkan ya Pak Surya ya. Iya, ini harus kita waktunya ini sudah habis. Buat daftar nilai juga ini ya. Perlu butuh waktu banyak. Kayaknya perlu 1 jam lebih nih Pak. Belum. Kita cari waktu lagi nanti lebih menguliknya. Satu yang ingin saya munculkan, satu lagi boleh ya? Monggo Bapak Surya. Ini yang tentang progres tadi, kan tentang pembelajaran tadi ada progres ya. Maksudnya apa sih, mungkin bertanya. Ketika kita mengecek data anak-anak ya, kadang kita kan pakai manual buku ya. Di sini ternyata kita bisa menggunakannya dengan memberikan centang di sini. Ya, misalnya ya nama orang di sini, terus bisa sudah mengumpulkan, atau ini Malang SDN 2 Jalan Melati sudah benar. Oke, sudah benar dicentang. Riau salah, kosongkan aja. Bugenvin benar, kita centangnya. Ternyata seperti itu. Ya ini. Nah, ini untuk mengecek progres perkembangan pembelajaran siswa itu pakai ini. Seperti itu Kak Rira. Mungkin itu waktu nggak terasa ya Pak Surya ya. Kapan kita semoga ada kesempatan waktu bisa ngulik bareng tentang masalah yang ada di apa itu di akun pembelajaran ID, ternyata sangat bermanfaat sekali sebenarnya ya untuk kegiatan kita sebagai pendidik ya sehari-hari di sekolah ya Pak Surya ya Bu Rida ya. Sangat nggak terasa ya, nggak terasa ini 1/2 jam. Saking asiknya. Ngomong-ngomong, S-breaknya sudah ketemu apa belum Bu? Belum. Apanya Pak? Apanya? S-breakingnya belum ketemu tadi. Sudah Bapak. Udah ya. Sudah ini. Jadi suasana di hari Arafah ini. Sekarang hari Arafah. Iya benar. Kak Erli, Kak Rida ini kita banyak-banyak beristighfar ya, banyak-banyak berdoa ketika bulan. Nah itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas sesuatu yang jika kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Semoga kita diberikan kemudahan, kesuksesan di dunia hingga di akhirat. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rida, Kak Erlin sebagai moderator kegiatan siang hari ini. Salam bahagia, sampai jumpa lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryo. Pak Suryo, tadi juga untuk Bu Ngarmi juga, untuk semuanya. Ya. Silakan Bu Erlin langsung nggak penasaran. Ini sebenarnya ini online, jadi Bapak Ibu dimanapun berada. Ini ada, saya bagikan linknya. Jadi ini ada 3 soal saja, tebak logo Google Apps gitu. Jadi nanti gamesnya kayak kalau bisa jawab kan ini kayak main balapan kuda. Kalau bisa jawab nanti kudanya maju, kalau nggak bisa kudanya nggak mau maju gitu.
Ya lanjut ya. Hanya 3 soal saja dan itu sangat gampang karena kita juga waktunya terbatas, jadi saya bikin itu gitu. Oke, silakan. Itu sebenarnya bisa digunakan untuk Bapak Ibu yang mau ngajar siswa-siswa mungkin dikasihkan game, ganti pertanyaan misalnya matematika atau IPA atau apa itu bisa juga seperti itu. Bu Erlin, ini Monggo, ada yang mau Play mencoba? Alone sama Play with Friends. Kita pilih yang mana nih? Oh, play alone itu berarti main sendiri enggak apa. Jadi kalau play alone itu berarti mainnya sama komputer gitu. Oh gitu. Kalau Sekarang playing kita with pilihnya yang Play with Friends. play alone aja biar cepet gitu. Alone aja ya. Oke. Ya. Adakah yang duluan yang kudanya sudah mencapai finish? Saya ikut nyoba nih, Bu. Iya. Asik memang kalau pembelajaran dialami dengan seperti ini ya. Ya Bu Herlin ya Bu Ida ya. Kayaknya ini biasanya membosankan mungkin anak-anak yang bisa digunakan untuk brainstorming bisa, atau misalnya di akhir pelajaran untuk evaluasi siswa tapi tanpa membuat siswa merasa dites gitu. Jadi bisa diulang-ulang untuk pembelajaran siswa itu juga bisa gitu. Jadi seperti itu. Adakah yang sudah sampai finish? Udah Bu, saya udah sampai finish. Sudah sampai finish, soalnya gampang sekali soalnya. Iya benar. Iya Ibu. Bu Herlin kalau enggak mengingat waktu, kepengennya kita main ya, membedah yang ada di dalam itu apa saja. Karena mengingat waktunya sudah itu ya gimana lagi ya. Kita masih ada satu materi lagi Bapak Ibu. Jadi nanti itu bisa untuk mainan juga nanti kalau sudah selesai. Bisa diulang-ulang lagi. Mungkin anak sama putra putri Bapak Ibu. Materi terakhir, gini, saya juga udah tadi ada kejadian juga nih. Email saya nih kena hack, nggak bisa dibuka gitu. Apa seandainya diganti sama orang lain gitu kan? Juga kayaknya susah gitu. Gimana ya caranya biar akun kita itu lebih aman gitu? Ada nggak ya caranya? Nah, ini ada di materi Bu Anita itu. Iya ya, Bu Anita ya, kita minta sama Bu Anita aja gitu ya. Kita minta Bu Anita Emma Ridiawati untuk menjelaskan tentang itu gitu. Soalnya kadang kita punya masalah kayak gitu bingung gitu loh. Email saya kadang udah gitu. bingung. Sendirian ya. Monggo Ibu Anita, waktu dipersilahkan. Baik Bapak Ibu. Silahkan diperkenalkan biar sayang. Kita kalau enggak kenal kan enggak sayang ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Iya Ibu, terima kasih Bu Rida, Bu Herlin dan Bu Ngawi atas kesempatannya hari ini. Materi terakhir di pelatihan di hari yang terakhir sepertinya ya Bapak Ibu. Ini biar tidak ngantuk, coba kita stretching dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tautkan tangannya, kemudian kita angkat dulu ke atas, kayaknya enak nih. Awas kiri kanannya. Oke. Rata-rata udah di rumah ini Bapak Ibu ya, kayaknya udah santai gitu. Apalagi ini masih liburan. Harusnya layah-layah Bu Anita. Iya betul Bapak Ibu. Saya waktunya berapa menit Bu Rida? 20 menit. 20 menit Ibu. Cukup ya? Cukup kan Bu Anita? Ya, sepertinya materi saya juga tidak terlalu banyak. Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sehat, bahagia selalu. Senang rasanya bisa bersama Bapak dan Ibu pada pelatihan Google Workspace for Education, implementasi kurikulum Merdeka ini. Semoga di siang hari ini Bapak Ibu tetap bersemangat dan tetap bisa mengimplementasikan materi hari ini di tempat Bapak Ibu mengajar. Bapak dan Ibu, perkenalkan,
saya Anita Emaridiawati guru dari SD Negeri 04 Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Bapak Ibu dari berbagai provinsi yang ada di sini? Ada dari Cilacap, Surabaya, Pemalang, dan Riau ya, Mbak? Ya, Bu Rida ya, Mbak? Iya, Riau. Oke. Bapak Ibu, saya langsung izin share screen. Apakah sudah muncul, Bu Rida? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik. Baik Bapak Ibu, materi saya hari ini adalah tentang kecerdasan berliterasi digital dan pengamanan akun. Sesuai yang tadi Bu Rida katakan bahwa kalau misalnya bagaimana sih kalau misalnya pengamanan akun bagi akun kita yang mungkin nanti bisa kita lindungi dengan cara apa. Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwa di dunia ini kita memasuki era digital di tingkat tertentu yang tidak dapat dihindari. Jika saat kita sekolah, mungkin saya waktu sekolah ya Bapak Ibu belum ada HP, internet, tidak kenal kuota, bahkan Facebook, Instagram, dan media sosial. Sekarang justru anak-anak kita itu lebih mahir menggunakannya daripada kita orang tuanya. Nah, kita sebagai pendidik di sekolah tentunya harus ikut berperan dalam mendidik siswa kita atau anak-anak kita agar menjadi warga negara yang baik. Termasuk di era digital saat ini, ada hal penting yang perlu dilakukan untuk memastikan siswa memiliki positif online. Nah, apa yang kita pelajari hari ini yaitu ada dua hal, sepertinya tidak terlalu banyak prakteknya. Yang pertama adalah kecerdasan berliterasi digital. Yang kedua adalah pengamanan akun. Bapak Ibu, di sini ada pengertian tentang literasi digital. Bisa salah satu untuk membacakan tentang pengertian dari literasi digital, Bapak Ibu, boleh raise hand? Ada yang mau bantu saya membacakan tentang pengertian literasi digital? Ayo Bapak Ibu, apa yang mau? Silakan. Boleh Bu Pak Masril atau Bu Endika mungkin. Bu Endika, boleh bacakan tentang pengertian dari literasi digital. Baik Bapak Ibu, saya bacakan sendiri ya, kalau tidak ada yang membacakan. Saya bantu juga boleh, Bu. Oh, boleh, silakan Bu Rida. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Bu Rida. Itu adalah tadi pengertian literasi digital Bapak Ibu, sepertinya panjang seperti itu ya. Tetapi intinya adalah kecakapan untuk menggunakan media digital dan yang lainnya. Nah, kemudian apa sih perbedaannya dengan kecerdasan literasi digital? Kalau kecerdasan literasi digital yaitu ada bagaimana pengguna digital dapat berpikir cerdas, baik dalam memilih atau memilah segala konten informasi yang sesuai dengan kebutuhan dirinya, baik dari segi umur, aspek ilmu pengetahuan, atau aspek sosial politik. Nah, Bapak Ibu, ada
beberapa tantangan dari literasi digital. Yang pertama adalah tantangan yang paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak. Artinya masyarakat itu terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Nah, akhirnya kadang-kadang masyarakat sendiri tidak bisa memahami informasi yang tepat. Tantangan yang kedua adalah konten negatif yang biasanya berupa pornografi, syarat, dan lain-lain. Nah, konten-konten negatif ini juga biasanya harus kemampuan siswa kita atau kemampuan kita dalam mengakses internet juga harus dibarengi dengan literasi digital. Harus cerdas melaksanakan literasi digital sehingga individu ini bisa mengetahui mana konten yang positif dan mana konten yang negatif. Bapak Ibu, ini adalah beberapa contoh tentang penerapan literasi digital. Ada yang di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Yang di sekolah sudah jelas ya Bapak Ibu, karena kita itu berada di sekolah, maka komunikasi kita dengan teman atau dengan siswa itu biasa menggunakan WA group, menggunakan email, atau menggunakan aplikasi yang sudah diminta oleh dinas misalnya. Apalagi pembelajaran yang kemarin misalnya 2 tahun kemarin itu kita daring. Pastilah kita kemudian guru-gurunya belajar bagaimana cara melakukan pembelajaran daring lewat Google Classroom atau aplikasi yang lain. Nah, yang penting juga ini mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Apalagi sekarang ini dengan adanya kurikulum merdeka, kita guru akhirnya berlomba-lomba membuat bahan ajar sendiri ya Bapak Ibu. Kalau literasi digital di rumah itu banyak ya Bapak Ibu, pokoknya semua kegiatan yang ada di rumah yang berkaitan dengan mencari mencari bahan yang kita perlukan itu disebut juga sebagai literasi digital. Nah, ini ada juga contoh literasi digital di lingkungan masyarakat. Misalnya ini menggunakan media internet untuk penggalangan dana atau donasi. Ini juga bisa ya Bu. Jadi kita banyak orang yang akan peduli kalau kita bisa menggalang dana atau donasi dari ini. Tetapi karena ini sifatnya juga tidak semua bisa dipercaya Bapak Ibu. Nah, pentingnya literasi digital itu kita bisa mencari referensi apakah misalnya penggalangan donasi atau dana itu amanah. Kemudian ada penggunaan media sosial sebagai sarana promosi penjualan. Bapak dan Ibu ada yang biasa jualan online di sini? Boleh tunjuk jari ya Bapak Ibu. Oke, kita juga penting sekali kalau misalnya kita sebagai owner sebuah produksi atau kita sebagai seller, kita juga penting sekali mengetahui tentang penggunaan media sosial yang baik untuk sarana promosi penjualan. Ada pemakaian aplikasi meeting misalnya, ini hanya di tingkat RT, padahal kita sendiri sekarang ini pelatihan ini juga kita sudah melibatkan dari berbagai provinsi. Ada juga menggunakan grup untuk menyebarkan informasi yang tepat. Kita lanjut ya Ibu-Ibu, karena saya ini juga dikejar-kejar Bu Rida. Jangan sampai jatuh ya Bu. Oh iya ini. Oke, Pak. Saya kecepatan nggak Bu? Ini saya nggak bisa pelan-pelan soalnya. Ngomongnya cepat saya ini. Oke, yang penting selesai tepat waktu gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada sebuah cara ini triks gitu ya Bu. Saya juga belajar ya Bapak Ibu, di sini saya juga tidak pinter-pinter sekali tidak, tapi saya belajar. Kita belajar bareng. Cara mengenali hoax. Ini bacanya hoax ya, hoax gitu ya Bu. Suka-suka aja Bu, kita udah merdeka. Iya. Iya, saya bilang bahasa Indonesia hoax nih. Biasanya kalau anak-anak itu semua keburu hoax gitu. Oke, yang pertama adalah waspada dengan judul yang provokatif. Biasanya kalau berita hoax itu selalu
memakai judul sensasional yang provokatif. Biasanya langsung menuding ke pihak-pihak tertentu. Beritanya ini biasanya berasal dari media resmi, tetapi isinya itu dirubah sendiri sesuai persepsi yang pembuat hoax. Jadi kita harus waspada ya Bapak Ibu, kita harus mencari referensi berita yang lain yang seimbang dari kita tahu. Yang kedua adalah cek keaslian foto. Sekarang ini foto, video, teks itu banyak yang dimanipulasi Bapak Ibu. Nah, ini kita juga bisa memanfaatkan mesin pencari Google dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau kita sudah ke situ maka akan terdapat gambar-gambar yang serupa. Nah, kita juga bisa membandingkan. Yang ketiga ada ikut serta grup diskusi anti-hoax. Saat ini sudah ada banyak grup diskusi anti-hoax ya Bapak Ibu. Misalnya di Facebook ini ada grup Skoci, forum anti-fitnah. Anti-fitnah nih, udah kayak sinetron Indosiar ya Bapak Ibu. Ada fanpage Indonesia Hoaxes, Hasut and Hoax, dan lain-lain. Lewat grup tersebut, kita itu bisa bertanya apakah sebuah informasi itu hoax atau tidak, atau kita bisa mencari klarifikasi dari orang lain. Kemudian ada cermati alamat situs Bapak Ibu. Jika situs itu misalnya dari blog, kita harus waspada. Kita pastikan dulu alamat situsnya itu berupa institusi resmi, agar kita juga tidak terjebak hoax. Yang kelima adalah periksa fakta. Fakta ini misalnya berita itu kita lihat dari mana berasal, siapa sumbernya. Nah, kita juga perlu mencari tahu apakah itu sebuah opini atau sebuah fakta. 6. Cek hoax di situs kominfo.go.id atau Bapak Ibu bisa mengunjungi situsnya, kemudian mengecek informasi yang diperoleh. Lanjut Bu Rida. Silakan Bu. Bapak Ibu, kita sebagai guru dan sebagai orang tua bagi anak-anak kita juga perlu memberikan edukasi, kepada mereka bahwa ada hal yang mendorong kehadiran di internet itu bagaimana supaya aman dan bertanggung jawab. Biasanya pada saat kita browsing gitu ya Bu, kita cari di Google atau di Google Chrome atau di tempat yang lain, kita itu pasti meninggalkan jejak. Nah, jejak online itu biasanya disebut sebagai jejak digital. Sangat penting untuk kita mendorong siswa agar bersikap proaktif, agar tidak sembarangan kita meninggalkan jejak di berbagai situs yang mungkin tidak bermanfaat misalnya. Nah, hal yang termudah untuk menghapus jejak digital ada dengan menghapus histori dari riwayat pencarian kita. Kemudian yang kedua adalah hadirkan citra positif dari kita sendiri. Citra positif di sini adalah silakan kita itu memposting hal-hal yang bermanfaat, bisa menginspirasi atau bisalah kita menjalin silaturahmi, membaca jejaring, tetapi kurangi hal-hal yang bersifat ujaran kebencian atau justru kita menyebarkan hoax. Ketiga, itu membangun ketahanan. Sebesar apapun usaha kita untuk melindungi siswa dan memberikan mereka strategi agar berperilaku nyaman, suatu saat siswa kita atau bahkan kita sendiri itu akan pernah mengalami kejadian yang buruk atau ada orang-orang yang kemudian memperlakukan kita dengan tidak baik atau dengan buruk. Nah, biasanya ini disebut sebagai cyberbullying dan ini berpengaruh buruk terhadap kita sendiri atau kepada siswa kita. Cara menghadapi cyberbullying yang pertama adalah 1, jangan ditanggapi. Yang kedua adalah jangan membalas. Yang ketiga, dokumentasikan apa saja pernyataan mereka atau yang meresahkan bagi kita.
Kemudian blokir mereka secara online. Orang-orang yang kita tidak bermasalah, kemudian mereka mencari masalah dengan kita, mendingan diblokir saja ya Bapak Ibu. Yang terakhir, kalau kepada siswa, silakan apa-apa yang mereka alami itu silakan dilaporkan ke orang dewasa. Nah, ini Bapak Ibu yang kita akan praktekkan hari ini. Yang pertama adalah yang pertama ini ya, ini tentang keamanan akun. Fungsi pengamanan akun, namanya pengamanan ya Bapak Ibu, di mana-mana ada pengamanan itu berarti intinya melindungi. Nah, ini akan saya berikan cara bagaimana cara mengamankan akun. Yang pertama adalah buat sandi yang kuat. Yang kedua adalah pengamanan 2 langkah atau verifikasi 2 langkah. Ini nih Bu, sandi yang kuat. Bagaimana sih cara membuat sandi yang kuat? Yang mudah saja ini saya berikan contoh bahwa sandi yang kuat itu menurut aturan dari Google ya, terdiri dari huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Jadi sekarang itu sandi yang kuat itu harus mempunyai beberapa huruf dan karakter ini. Minimal 8 karakter. Cari yang mudah diingat Bapak dan Ibu. Kemudian walaupun mudah diingat, cari yang sulit ditebak. Contoh misalnya ada sebuah momen ini ya, momen yang saya ingat seumur hidup. Bapak Ibu juga seperti itu. Misalnya ini saya sendiri, Anita, menikah dengan Agus tanggal 4 Juli 2004. Misalnya ini ya Bapak Ibu, saya berikan contoh yang mudah saja. Bisa dibuat sandi seperti ini, misalnya A, M, N, AG 0407 2004. Ini sudah terdiri dari huruf kapital, huruf kecil, karakter spesial, dan angka. Atau misalnya angkanya mau disingkat juga boleh, yang penting minimal 8 karakter. Atau misalnya dibuat sandi A, N, D, A-nya besar, N, D kecil, kemudian G0407-2004, misalnya seperti itu. Bagi orang lain, hal ini itu tidak berarti apa-apa, tetapi bagi kita sendiri, oh ini sandi itu sangat berarti. Seperti itu ya Bapak Ibu. Apalagi kalau lupa Bu, kadang udah bikin lupa. Apa ya tadi sandi ini buat? Oke Bapak Ibu, di dalam verifikasi 2 langkah, ini ada pengamanan 2 langkah. Yang pertama adalah, ini misalnya saya contohkan misalnya seperti ini. Bapak Ibu bisa mengamankan 2 akun, mengamankan akun Bapak Ibu dengan pengamanan 2 langkah. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa masuk ke akun Bapak Ibu. Ini terlihat ya Bapak Ibu, misalnya ini akun saya, kemudian Bapak Ibu pilih keamanan di sini. Kemudian di sini kalau punya saya itu ini saya berikan contoh screenshot yang belum aktif. Agar akun Bapak Ibu itu lebih aman, maka kita harus mengaktifkan verifikasi 2 langkah ini. Dari keamanan, verifikasi 2 langkah ini nonaktif. Kemudian, nanti Bapak Ibu akan ada tulisan seperti ini, mulai, klik saja mulai. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk verifikasi akun Bapak Ibu. Masukkan passwordnya, kemudian ada tulisan berikutnya, diklik. Lanjut ke verifikasi 2 langkah. Di sini kebetulan perangkat saya, akun saya itu juga tertaut di HP saya. Di sini ada tulisan lanjutkan, silakan dilanjutkan, klik. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nomor HP yang tadi akun kita tertaut di sana, masukkan nomor HP kita. Kemudian diklik SMS atau panggilan telepon. Bapak Ibu bisa memilih salah satu dari keduanya. Ada kata mulai, apa ini ya, kirim. Nah, Bapak Ibu bisa kirim, klik kirim.
Kemudian diminta konfirmasi pada nomor yang tadi kita masukkan. Biasanya ada SMS yang masuk ke nomor HP kita, kemudian kita masukkan di sini. Klik selanjutnya, kemudian di sini udah terakhir, langkah terakhir, aktifkan verifikasi 2 langkahnya. Oke, dan ini selesai Bapak Ibu. Waktunya tinggal 1 menit ya. Siap Ibu. Bapak Ibu, ini adalah verifikasi 2 langkah yang sudah aktif. Ini ada centang birunya. Ada hal yang perlu kita hindari, Bapak Ibu, jangan mengklik link sembarangan, connect WiFi sembarangan, atau transaksi keuangan di tempat umum. Kemudian saat kita login di sembarang perangkat, usahakan langsung logout dan hapus history. Jadi akun kita juga aman. Karena waktunya terbatas, Bapak Ibu, ini pas ya. Bapak Ibu semua, belajar itu mendewasakan dan bersama itu menguatkan. Kita sama-sama saling menguatkan ya Bapak Ibu. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar. Kita sama-sama belajar agar pendidikan di Indonesia itu semakin kuat. Terima kasih Bu Rida, waktu saya kembalikan. Saya stop sharing Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Anita. Kita kasih aplaus dulu untuk Bu Anita. Saya tutup dulu Bu, saya belum tutup. Oh iya. Jangan tutup dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, belum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali apa tadi materi dari Bu Anita, dan akhirnya pertanyaan saya tadi terjawab ya Bu Erlin ya. Akhirnya jadi kita tahu seperti apa harus mengamankan akun kita di email dan sebagainya gitu. Iya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 3, materi terakhir juga sudah selesai, sudah disampaikan. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, mohon maaf tidak bisa disampaikan di sini, tapi mungkin bisa disampaikan di grup WA. Google gitu. Classroom juga bisa ya Bu Erlin. Di Google Classroom juga bisa. Terus jangan lupa ada lembar kerjanya untuk LK-nya bisa dikerjakan, masih ada waktu sampai 5 hari ke depan Bapak Ibu. Jadi untuk mendapatkan sertifikat, mohon Bapak Ibu selain mengikuti Google Meet 3 hari mulai tanggal 6 kemarin, jadi juga mengisi presensi dan mengerjakan LK gitu, mengerjakan LK yang sudah di-share di Google Classroom. Tidak banyak kok Ibu-ibu, jangan khawatir kayak sulit atau apa, tidak. Jadi LK-nya memang teman-teman pemateri tahu Bapak Ibu sibuk sebagai pejuang pendidikan, jadi sudah banyak yang dikerjakan untuk anak bangsa, jadi kita memberi LK-nya tidak banyak dan diharapkan 5 hari ke depan bisa diselesaikan untuk mendapatkan sertifikat, seperti itu. Ada tambahan Bu Rida? Oh ya, mungkin di Google Classroom-nya juga udah dilampirkan panduan untuk pengisian LK-nya ya Bu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat panduannya di Google Classroom-nya, nanti itu ada panduan, ada LK kosong. Nah, LK kosongnya nanti Bapak Ibu download dulu, kemudian baru diisi. Setelah diisi, baru Bapak upload lagi di GCR-nya. Dan jangan lupa diserahkan. Kadang kan kebanyakan lupa diserahkan ya Bu ya. Saya udah ngisi, saya udah ngirim, tapi nggak diserahkan, akhirnya nggak nyampe gitu tugasnya gitu. Mungkin itu aja Bu. Iya, betul. Berarti sampai tanggal 11 ya Bu Erlin ya? Ya, berarti kalau 5 hari ke depan dari sekarang. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin dibuka dulu kameranya, mungkin kita foto bersama ya Bu Erlin? Iya. Ya, kita foto bersama dulu. Oh, 5 hari ke depan berarti tanggal 13 bukannya Bu? Tanggal 13 ya? Iya. Sekarang tanggal 8. Gitu. Oh iya, benar. Saya salah hitung. Ya, baik. Bapak Ibu dibuka dulu kameranya, kita foto bersama. Berikan senyumnya yang manis walaupun matanya udah mengantuk, ya perutnya mungkin udah lapar lagi gitu ya, karena udah banyak tadi
belajar gitu. Biasanya kalau kita banyak belajar kayaknya perut yang tadinya udah kenyang jadi lapar lagi kan ya Bapak Ibu. Baik, kita kasih senyumnya yang manis. 1, 2, 3. Sudah Berlin? Kalau sudah, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi menghadiri webinar yang education dari kami. Apabila ada kesalahan dari penjelasan dari para pemateri, terus kalau misalnya nggak ada berbagai kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Bu Rida ada. Ya, saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, mungkin mewakili dari teman-teman para trainer dari hari pertama sampai hari ketiga. Ya, mungkin yang diharapkan lebih dari ini gitu, tapi baru segini yang bisa kami berikan, berbagi kepada Bapak Ibu dan kami untuk masih dalam tahap belajar. Dan semoga kita tidak berhenti belajar, kita terus semangat untuk belajar dan mengaplikasikannya nanti dalam dunia pendidikan, dalam pembelajaran kita di kelas nantinya gitu. Mungkin itu aja. Ini itu aja ya Bapak Ibu. Ya. Kita tutup aja Bu Erlin. Kita tutup. Terima kasih dari kami. Ya, terima kasih juga untuk para mentor yang sudah membimbing kita semuanya di sini. Ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Bapak yang ya kita sampaikan bermanfaat gitu. Ya. Dan Amin. tutup. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Tindak lanjutnya di classroom ya, Bu ya? Iya, Pak. Di classroom. Cara sehat ini kita. Boleh ini ya.